Halo bro, balik lagi ke channel kami. Nah, pada video kali ini kami akan mengajak kalian membahas mengenai Transformer lagi bro. Nah bro, seperti yang kita ketahui, Autobot dan Decepticon sudah berperang selama ribuan tahun lamanya. Dan setiap peperangan yang mereka lakukan selalu menimbulkan konflik susulan bagi kedua faksi ini. Dengan banyaknya peperangan di antara kedua faksi ini yang ditampilkan di berbagai medium seperti TV, film, komik, dan sebagainya, memunculkan pertanyaan apakah ada di antara mereka yang sudah bosan dengan semua hal itu. Di balik ribuan tahun peperangan yang terjadi, pertarungan brutal antara Autobot dan Decepticon ini, serta kematian dan proses kebangkitan yang mengundang tanda tanya, pastinya ada beberapa di antara mereka yang kemudian saling membelot satu sama lainnya. Setelah ribuan dan jutaan kali pertempuran, mungkin ada saatnya mereka berada di titik yang jenuh. Nah bro, berikut ini kami telah mengumpulkan 5 Transformer yang telah mengkhianati timnya sendiri. Namun sebelum kita lanjut nih bro, jangan lupa di like dulu dong, biar kita tetap semangat upload video dan menghibur kalian semua. Oke bro, kalau sudah kita lanjut. 5. Yang pertama ada Cliff Jumper. Cliff Jumper memang bukanlah sosok yang banyak diketahui banyak orang. Cliff Jumper sendiri tampil berbeda di episode seriesnya, dan dalam episode tersebut dia dibunuh secara keji oleh Starscream. Tapi seperti kebanyakan Transformer lainnya, dia kembali dihidupkan meskipun harus berubah menjadi zombie berkat serpihan dari Dark Energon. Dark Energon adalah salah satu kekuatan milik Terrorcons yang dapat menghidupkan kembali robot yang telah mati dan mengubah mereka menjadi zombie. Karena secara fisik Cliff Jumper sudah tewas dan tidak ada lagi yang bisa dia lakukan untuk mengembalikan tubuhnya. Salah satu cara untuk membangkitkan dia kembali yaitu dengan Dark Energon ini. Hal ini dimanfaatkan oleh Decepticons. Dia kemudian diperintahkan untuk melawan Autobot dengan menggunakan nama baru yaitu Terrorcons, yaitu para pasukan robot zombie. Four. Yang kedua, Deconstruction G1. Deconstruction sendiri merupakan kelompok dari faksi Decepticons yang berisi 6 robot pembangun. Mereka adalah insinyur dan robot pembangun. Mereka bisa membangun apapun yang diinginkan oleh Megatron. Dalam series generasi 1 yaitu G1, sebenarnya mereka bukanlah bagian dari Decepticons, melainkan penjaga perdamaian di Cybertron bersama dengan Omega Supreme. Keenam Transformer tersebut disebut membangun Crystal City. Tanpa mereka sadari, Megatron secara diam-diam memprogram ulang diri mereka. Keenam robot tersebut diprogram untuk menghancurkan kreasi mereka sendiri. Mereka pun terus melakukan perusakan dan juga mengkhianati Omega Supreme. Sejak saat itu, mereka kemudian menjadi bawahan bagi Megatron dalam melancarkan semua usahanya. Three. Yang ketiga ada Grimlock G1. Dalam berbagai versi cerita, Grimlock dan para Dinobot diciptakan oleh para ilmuwan di dunia Transformers. Entah itu oleh Wheeljack di sisi Autobot atau Shockwave di sisi Decepticons. Dalam seri kartun G1, mereka diciptakan oleh Wheeljack dari pihak Autobot. Tujuan utama dari Dinobot adalah untuk ikut membantu Autobot dengan Grimlock sebagai Dinobot terkuat. Namun, Grimlock kemudian mulai berpikir bahwa karena dialah yang paling kuat, maka dialah yang harus berkuasa atas yang lain. Ternyata pikiran Grimlock tersebut dipengaruhi oleh Megatron, yang akhirnya mau menjadi bawahannya. Meskipun dia yang paling terkuat di antara Dinobot, tapi dia bukanlah yang terkuat di antara semuanya. Optimus Prime kemudian berhasil mengalahkan Grimlock dan meyakinkan Grimlock untuk kembali ke Autobot. Nah, di dalam versi Mopinya di Transformer keempat, kita bisa menyaksikan bahwa Grimlock telah bergabung dengan Autobot. Two.
Yang keempat ada Starscream. Tangan kanan dari Megatron ini dikenal sebagai robot yang kejam dan tanpa ampun, dan menjadi aset berharga bagi Decepticons. Namun, siapa sangka dia pernah mengkhianati paksinya tersebut. Dalam seriesnya, kita diperlihatkan bagaimana Starscream selalu menahan diri ketika Megatron melakukan kekerasan terhadapnya. Dan hal itu membuat kita kesal dan muak. Starscream kemudian memiliki ide di mana dia akan membantu Autobot dengan harapan mereka akan menghancurkan Megatron untuknya. Dia sempat kembali bergabung dengan Decepticons setelah berteman dengan Alexis, seorang manusia. Sampai kemudian ancaman Unicron muncul. Starscream sendiri percaya bahwa hanya Optimus Prime yang bisa mengalahkannya. Starscream kemudian mengorbankan dirinya dengan harapan kedua paksi tersebut bisa bersama-sama dan bersatu. One. Yang kelima ada Jetfire G1. Jetfire merupakan salah satu Transformer yang populer dan dikenal karena hatinya yang sangat baik. Dia mendedikasikan hidupnya untuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, siapa sangka jika Jetfire pernah menjadi bagian dari Decepticons. Sebuah insiden membuat Jetfire terdampar di bumi jutaan tahun sebelum The Ark dan The Nemesis membawa peperangan Cybertron ke bumi. Jetfire hilang dalam sebuah misi penelitian dan kemudian membeku di dalam es, seperti Kapten Amerika. Decepticon kemudian menemukannya di perairan Arktik. Dia kembali dihidupkan, tapi dia terkejut bahwa rekannya dulu, Starscream, sudah sangat berbeda. Merasa bahwa metode ilmu pengetahuan yang dipegang oleh Decepticons telah berlebihan, dan akhirnya Jetfire pun membelot ke Autobot. Nah guys, sekian aja video kali ini. Jika kalian suka, jangan sungkan untuk memberikan kami like, biar kami tetap semangat untuk menghibur kalian semua. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time.